Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang akan menyajikan informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini dari Kodim 0905 Balikpapan melakukan rapid test terhadap 250 warga yang berada di lingkungan pasar tradisional di kota Balikpapan. Rapid test ini dilakukan untuk membantu warga yang kesulitan melakukan rapid test mandiri. Berikut informasinya. Komandan Distrik Militer 0905 Balikpapan, Kolonel ARM I Gusti Agung Putus Jarnawa meninjau langsung pelaksanaan rapid test di Aula Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota, yang dilaksanakan oleh Kodim 0905 Balikpapan. Sedikitnya terdapat 250 warga yang dilakukan rapid test dari 3 pasar tradisional pada Rabu pagi. Mereka adalah para pedagang, pekerja harian, serta pekerja jalanan. Selain itu juga target rapid test ini dikhususkan bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Rapid test ini merupakan bantuan dari Dharma Pertiwi Pusat dari Ibu Panglima TNI yang disalurkan kepada Dharma Pertiwi daerah, khususnya yang berada di wilayah Kodam Mulawarman ini, Dharma Pertiwi daerah R. Pagi ini melaksanakan kegiatan rapid test kepada masyarakat serentak di 3 titik, yaitu di Pasar Kelandasan, Pasar Muara Rapak, dan Pasar Pandansari. Adapun jumlah rapid test yang disiapkan itu sebanyak 250 alat rapid test. Lebih lanjut, Dandim mengatakan hasil rapid test ini akan segera diketahui paling lama Rabu petang. Dan jika ditemukan ada warga yang reaktif, maka petugas medis akan langsung menyerahkannya ke Dinas Kesehatan Kota. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga serbu kantor pos lokasi pembagian bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial di Kota Balikpapan pada Rabu 20 Mei 2020 dipadati warga. Protokol pencegahan COVID-19 dalam proses penyaluran bantuan tampak diabaikan. Seperti inilah suasana kantor pos cabang Kelandasan, Balikpapan Kota pada Rabu 20 Mei 2020 pagi. Kantor pos cabang Kelandasan merupakan satu dari 4 lokasi penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Warga yang memadati kantor pos sebagian besar merupakan penerima BST. Sebelum loket dibuka, sejumlah warga telah datang untuk memadati kantor pos. Kasdi, salah satu penerima BST, mengatakan bantuan yang diberikan cukup membantu di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja antrian cukup panjang. Alhamdulillah bisa bantu ekonomi. Sendirian aja tadi Pak ya? Iya, istri karena sakit. Istri sakit Pak ya di rumah ya? Pak, nanti rencananya buat apa Pak bantuan? Ya, mau beli sembako lah. Karena saya juga tidak bisa kerja lagi kan. Istri saya sakit, sudah itu sudah sekitar 10 tahun. Sebelumnya kerja apa Pak? Saya perlu bangunan. Nah, berarti karena COVID ini ya, ada ya Pak? Iya, enggak kerja lagi ya. Biasa penghasilan berapa per bulan Pak? Ya, enggak tentu sih Mas. Kan sehari kadang-kadang 100, kadang-kadang ngasih 120, enggak bisa dipastikan. Oh, cukup terbantu Pak ya bantuannya? Iya, misalnya lah, cukup aja lah, cukup-cukupan. Sementara itu, Upi mendampingi neneknya yang bernama Painem, berusia 81 tahun untuk menerima bantuan sosial. Upi rela mendampingi dan mengantarkan sang nenek lantaran pengambilan bantuan tak bisa diwakilkan. Ambil sendiri? Iya, suruh ngambil, jadi diantar tadi sama adik. Karena mau difoto Mas. Iya Bu. Kira-kira dengan kayak gini agak ribet nggak sih Bu? Dengkulnya yang katanya. Oh, agak cukup sulit Bu ya untuk ini. Ngantri.
tadi ngantri juga, Bu? Ngantri, saya ngantri habis juga. Saya ke situ, tanyain mana mamanya di rumah. Harus sama ibunya? Iya. Jadi pulang lagi, jemput ibunya? Iya. Usia berapa sih Bu ibunya? 81. Bantuan sosial tunai atau BST disalurkan kepada 3.400 keluarga di Balikpapan yang terdata dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS Kementerian Sosial. Tiap keluarga mendapat bantuan tunai berjumlah Rp600.000. Untuk kantor pos cabang Landasan menyalurkan 1.334 penerima BST. Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui kantor pos Karangjoang, kantor pos Karyangau, dan kantor kecamatan Balikpapan Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai seorang pengedar uang palsu diamankan oleh Polsek Balikpapan Barat pada Sabtu siang 9 Mei lalu. Pelaku sempat berlari bersembunyi di kawasan rumah warga. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait uang palsu. Berikut informasinya. Seorang pria diburu polisi Polsek Balikpapan Barat lantaran kedapatan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di kawasan Balikpapan Barat pada Sabtu siang 9 Mei 2020. Pelaku sempat melarikan diri sehingga petugas kepolisian dan TNI berupaya mengejar tersangka dan berhasil diamankan saat bersembunyi di balik rumah warga. Oleh polisi, tersangka diamankan Koramil Balikpapan Barat yang selanjutnya dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi membenarkan adanya pengungkapan pengedaran uang palsu dengan pecahan Rp100.000. Namun, saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mengetahui asal uang palsu yang digunakan oleh tersangka untuk berbelanja. Betul, kemarin kita di Polsek Barat kita lakukan penangkapan orang yang membelanjakan dengan uang palsu pecahan Rp100.000. Belum, ini masih kita kembangkan. Informasinya dia juga dapat dari seseorang juga yang dia tidak tahu, dan dia lupa bahwa itu sudah lama, baru ketahuan kalau itu uang palsu. Nanti baru kita kembangkan. Pihak kepolisian Balikpapan Barat selain menahan tersangka dan sisa uang palsu yang digunakan untuk berbelanja, motor tersangka juga ikut diamankan. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. 65 kg sabu gagal di Kaltim setelah 2 tersangka dibekuk oleh tim Ditres Narkoba Polda Kaltim di jalur Bontang Samarinda pada Senin malam. Berikut informasinya. Beginilah detik-detik pengungkapan sabu-sabu seberat 65 kg yang dilakukan oleh Subdit Satuan Ditres Narkoba Polda Kaltim pada Senin dini hari di Jalan Poros Bontang Samarinda. Sabu seberat 65 kg ini dibawa oleh 2 orang kurir dengan menggunakan 2 unit mobil Avanza dengan nomor polisi KT1649FD dan mobil Ayla KU 1099XG. Narkoba jenis sabu-sabu ini dibungkus plastik teh hijau dan disimpan di bagian belakang mobil untuk mengelabui petugas. Namun, dengan ketelitian petugasnya saat memeriksa mobil yang dicurigai ditemukan sabu seberat 65 kg di 2 unit mobil yang diamankan.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono mengatakan ini merupakan pengungkapan terbesar Polda Kaltim setelah anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim menunggu selama 1 jam selama razia digelar di jalur Bontang Samarinda. Pengungkapan narkoba akan dikembangkan untuk mengetahui siapa pemesan barang haram tersebut. Para pelaku memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk memasukkan narkoba ke Kaltim. Kita menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 65 kg sabu dalam situasi sedang pandemi corona seperti ini. Sangat memilukan, bangsa kita sedang menghadapi COVID-19, tapi para oknum pelaku kejahatan narkoba ini memanfaatkannya untuk menjalankan aksinya dengan gencar. Beruntung kita punya informasi dan bisa menangkap pelaku dengan barang buktinya. Saat ini barang bukti berupa sabu-sabu dan 2 unit mobil diamankan sementara. 2 tersangka Busman dan Andri masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang kurir sabu diamankan oleh Satreskoba Polresta Balikpapan. 1 kilo sabu diambil dari Samarinda dan diberikan kepada seseorang di Balikpapan. Polisi berikan tindakan terukur saat akan melarikan diri. Berikut informasinya. Satres Narkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang terduga kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Jalan MT Haryono pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tersangka dengan inisial AS, 34 tahun, membawa kristal berwarna putih seberat 1013 gram yang dibungkus menggunakan kotak susu ultra untuk mengelabui petugas. Saat diamankan petugas, tersangka sempat akan melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dengan menyarangkan timah panas di kaki kiri tersangka. KBO Sat Narkoba Polresta Balikpapan Ibtu Tri Ekwan mengatakan, tersangka menjadi kurir sabu bukan yang pertama kalinya. Sabu seberat 1013 gram ini akan diserahkan kepada seseorang di Balikpapan yang telah dikenalnya melalui telepon seluler. Tersangka membawa sabu menggunakan sepeda motor. Bahwa Satres Narkoba Polresta Balikpapan pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 pukul 17.30 telah dapat mengungkap dengan menangkap seseorang berinisial AS di Jalan MT Haryono, Balikpapan, yang mana saudara AS ini membawa 1 kilogram lebih 13 gram atau 1013 gram sabu untuk diedarkan di Balikpapan, tetapi peran daripada saudara AS ini adalah sebagai kurir mengambil dari Samarinda, dari saudara EP yang ada di Samarinda, kemudian barang ini mau diserahkan kepada saudara IS yang ada di Balikpapan yang masih DPO. Tersangka di dalam menggeluti dunia ini dan peran sebagai kurir sudah beberapa kali mengambil barang dari Samarinda. Makanya dengan mengambil barang yang sudah besar 1 kilo lebih ini tentunya diawali dari barang yang kecil terlebih dahulu. Sudah beberapa kali. Barang bukti yang diamankan berupa 1 bungkus sabu-sabu, ponsel, dan 1 kunci motor milik tersangka.
Tersangka akan dikenakan pasal 114, 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Di tengah berkumandangnya takbir, hati tertunduk untuk mengharapkan dan memohon. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kembalinya fitrah adalah sebuah tujuan. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf yang kami harapkan. Saat kemenangan itu telah tiba, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di hari yang fitri. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Tak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada perbuatan yang mulia selain saling mengerti dan memberikan maaf. Menyambut hari yang fitri kali ini, ada hal yang tak biasa. Kita di rumah saja saling menyapa di layar kaca, namun tidak mengurangi rasa untuk meminta maaf. Tidak ada untaian kalimat yang bisa menyenangkan dan menyejukkan hati setiap orang. Kami segenap keluarga besar Kaltim TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian Balikpapan sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.